Corriere dello Sport mengabarkan bahwa nama penjaga gawang Atletico Paranaense Bento masih tertulis dengan huruf tebal dan terlihat jelas di buku catatan para manajer Nerazzurri. Di musim panas kemarin, negosiasi tampaknya berjalan pada tahap yang baik sebelum klubnya menutup kemungkinan transfer. Namun, Nerazzurri yakin bisa mendapatkan warisan Julio Cesar untuk paspornya dan Onana untuk kemampuan kaki dan visinya dalam bermain. Inter telah memutuskan untuk mengajukan tawaran baru yang kemungkinan akan diajukan pada awal Desember nanti, tetapi dengan prospek menyelesaikan pendaratan Bento di Nerazzurri pada musim panas mendatang. Tutto Sport menggarisbawahi bahwa operasi ini akan jauh dari kata mudah mengingat Atletico Paranaense akan mengandalkan klausul pelepasan sebesar 60 juta euro dalam kontrak Bento yang akan berakhir pada tahun 2026. La Repubblica kembali mengabarkan kasus taruhan sepak bola yang menyangkut Niccolò Fagioli, Sandro Tonali dan Niccolò Zaniolo atas dugaan taruhan pada platform ilegal. Selain mereka bertiga, terdapat selusin pemain Serie A lainnya yang juga terlibat dalam kasus tersebut. Di antara selusin pemain tersebut terdapat setidaknya satu pemain lapis kedua Juventus. La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa niat keluarga Zhang sekarang adalah untuk mempresentasikan proyek stadion baru Inter pada April 2024 untuk mendapatkan otorisasi dalam waktu 1,5 tahun dan mulai membangun serta siap digunakan pada musim 2028-2029. Keinginan untuk akselerasi dikonfirmasi dalam konsep pertama yang dibuat oleh Populos, studio yang bertanggung jawab atas proyek katedral dan bertanggung jawab atas pembangunan rumah baru Inter untuk masa depan. Ini akan menjadi stadion berkapasitas 70.000 kursi, dengan bentuk oval, kolom di sekeliling sisinya dan kurva vertikal ke arah lapangan seperti model Stadion Tottenham dan Stadion Sophie di Los Angeles. Kepada La Gazzetta dello Sport, Iker Casillas menanggapi perebutan Scudetto musim ini dengan mengatakan, "Saya kira Milan setelah kalah di derby dari Inter 5-1 akan mengalami krisis, namun mereka bereaksi dengan baik dan kini Inter dan Milan bergandengan tangan. Itu bagus karena sebelumnya di Italia hanya ada hegemoni Juventus. Tahun lalu Napoli menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing. Hal bagusnya tahun ini adalah adanya variasi. Ada 4-5 tim yang bisa memenangkan Scudetto musim ini." Kepada Corriere della Sera, Fabio Capello mengatakan, Serie A musim ini adalah turnamen yang berbeda dibandingkan musim sebelumnya. Serie A musim ini lebih berimbang. Saya melihat Inter sedang dalam persaingan, mereka adalah tim terkuat, Milan lebih terstruktur dibandingkan tahun lalu dan Juventus yang tanpa kompetisi Eropa dapat memusatkan upaya mereka pada Scudetto. Lawan terberat Inter adalah diri mereka sendiri, seperti yang terjadi di masa lalu, mereka kadang-kadang melakukan kesalahan dengan merasa terlalu kuat dan meremehkan lawan. Saya berbicara berdasarkan pengalaman. Aspek tersulit ketika memimpin tim yang jelas-jelas lebih unggul dari yang lain adalah menjaga ketegangan para pemain. Dalam situasi seperti ini, para pemain dengan karisma paling tinggilah yang harus membantu pelatih. Dalam wawancara dengan TV Klan, gelandang Inter Christian Aslani mengatakan, "Di Inter saya memiliki lawan yang kuat dalam diri Hakan Calhanoglu, salah satu dari 3 pemain terbaik dalam perannya dan saya belajar banyak darinya. Namun saya tidak akan menyerah dan saya akan berjuang sampai akhir. Saya harus bekerja lebih keras di fase bertahan, saya ingin berkembang secara fisik dan saya perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain. Saya juga tidak akan berhenti bekerja untuk mendapatkan kepercayaan pelatih. Saya datang ke Inter untuk memainkan peran yang juga saya mainkan di Empoli. Di menit-menit yang mereka berikan kepada saya
Saya harus memberikan yang terbaik. Dalam acara Festival dello Sport yang diselenggarakan oleh La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli mengatakan, Balotelli di momen terbaiknya adalah salah satu dari 5 striker terbaik dunia. Dia adalah korban dari karakternya sendiri. Adriano adalah pemain terkuat yang pernah ada. Dia memiliki fisik yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa. Lebih dari itu, dia juga orang yang luar biasa. Calciomercato.com melaporkan bahwa kontak dengan perwakilan Taremi telah terjalin kembali. Piero Ausilio sekali lagi tertarik mengambil tindakan pribadi dengan masalah ini. Taremi bisa didapatkan secara gratis di musim panas mendatang dan pada bulan Januari nanti dia bebas memilih tujuan berikutnya. Karena itulah Inter menilai sudah tepat untuk mulai menjalin kontak baru dengan Taremi dan perwakilannya. Ausilio ingin memahami dengan pasti apa yang diinginkan Taremi, dan jika dia tertarik untuk bergabung dengan Inter, negosiasi akan dibuka kembali. Kepada Sport Mediaset, Karl-Heinz Rummenigge mengatakan, tampaknya Lautaro dan Thuram bekerja sama dengan baik. Lautaro bahkan mencetak 4 gol dalam satu babak dan itu merupakan rekor yang mutlak. Lautaro adalah pemain hebat. Saya berharap Inter memenangkan Serie A musim ini karena mereka memiliki tim yang bagus. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah mereka tidak boleh kehilangan poin berharga seperti saat melawan Bologna. Pertandingan seperti itu harus dimenangkan jika mereka ingin memenangkan Scudetto. Direktur Telelombardia Fabio Ravezzani kepada Tutto Mercato Web mengatakan, siapapun yang bertaruh pada timnya sendiri bukanlah seorang pecandu judi, tetapi seorang yang idiot. Siapapun yang dengan sengaja melanggar peraturan adalah seorang idiot. Saya tidak memiliki rasa pengertian seperti yang dirasakan orang lain. Ini adalah sesuatu yang sangat gawat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam konferensi pers, bek Belanda Virgil van Dijk berbicara tentang topik yang mulai menjadi perhatian banyak pesepak bola yaitu kalender pertandingan yang terlalu padat dengan mengatakan, sebagai pemain, kami harus menegaskan diri kami sendiri. Di lapangan, dengan adrenalin di depan 60.000 orang, Anda melupakannya, namun tubuh Anda setelah pertandingan mengingatkan Anda akan hal itu. Inilah alasannya penting untuk menemukan solusi bagi masa depan olahraga ini. Menyerahkan sebagian gaji saya? Ya, saya bisa melakukannya untuk melindungi kesehatan saya.